kita kembali. Ini pertemuan ke-7 ya, anaknya? Iya, Oke. Mata pelajaran apa hari ini? Pendidikan. Benar sekali. Oke. Sebelum kita mulai pelajaran kita pada hari ini, sebagai insan yang beriman, mari kita awali dengan doa. Ibu dan bapak minta satu orang untuk siapa itu? Ayo, siapa? Nana. Nana, ayo Nana berdiri, ayo maju, jangan maju, ayo maju, jangan maju. Oke, Nana siapa Nana? Mari lagi masih berdoa nama Bapa dan Kudus. Selamat ya. Yesus. Terima kasih banyak. Ya Allah, tepuk tangan untuk Nana. Salut. Oke, seperti biasa kita cek hadiran dulu ya. Ya, Ibu. Sarifah Permitasari, Hadir, Ibu. Elizabeth Semung, Hadir, Bu. Ningsi, Hadir, Bu. Pagi, Hadir Bu. Jutri, Hadir, Ibu. Arnold, Hadir Bu. Karim. Hadir, Ibu. Hadir semua ya hari ini. Ya, Ibu. Oke, karena kita hadir semua, Ibu dan Bapak Ibu senang sekali akhirnya pada pertemuan kali ini semuanya hadir. Tepuk tangan untuk kita semua. Salut. Oke. Adapun tujuan pembelajaran kita ini pada pertemuan ini yang pertama, peserta didik dapat mendengar dan mengamati dialog BPUPKI. Yang kedua, peserta didik dapat menganalisis dialog BPUPKI. Dan yang ketiga, melalui bermain peran, peserta didik mampu menjelaskan sikap-sikap pahlawan dengan benar. Oke, langsung saja. Setelah kita mendengar tujuan pembelajaran, Ibu ada satu pertanyaan untuk kalian. Siapa nama pahlawan yang diasingkan atau dibuang ke kota kita ini, ke kota ini? Siapa yang tahu? Semangat sekali ya. Siapa? Insinyur Soekarno. Benar sekali. Aku satu orang siapa yang tahu? Saya, Ibu. Sarifah, siapa Sarifah? Insinyur Soekarno. Benar sekali. Adik. Tepuk tangan untuk Sarifah. Baik. Tadi pada tujuan pembelajaran tadi disebutkan BPUPKI. Oke. Ada yang pernah dengar tentang BPUPKI? Pernah, Bu. Oke. Apa itu BPUPKI? Saya, Bu. Badan Pendidik Usaha Persiapan Kemerdekaan Indonesia. Oke, benar sekali. BPUPKI itu adalah Badan Pendidik Usaha Persiapan Kemerdekaan Indonesia. Tepuk tangan untuk kita. Saya tidak ini lagi sudah dipakai dulu. Oke, berarti Tapi jangan dibaca. Oke. Oke, BPUPKI adalah badan pendidik usaha persiapan kemerdekaan Indonesia. Oke. Terima kasih Ferry. Nah, anak-anak, BPUPKI itu adalah badan atau organisasi. Pastinya badan atau organisasi ini memiliki ketua dan wakil ketua. Oke, organisasi itu seperti dari SD seperti organisasi OSIS. Oke. Oke, ketua kelas dan ketua kelas. Begitupun juga dengan BPUPKI memiliki ketua, wakil ketua, beserta anggota
BPUPKI ini didirikan pada tanggal 1 Maret 1945. Nah, BPUPKI ini dalam bahasa Jepangnya itu disebut Dokujutsu Jumi Ryosokai. Yang ketiga, pasti organisasi atau badan itu memiliki tugas. Tugas dari BPUPKI ini adalah menyelidiki kesiapan bangsa Indonesia dalam menyusun kemerdekaan dan membentuk pemerintahan sendiri. Nah, Ketua BPUPKI ini adalah Dr. Rajiman Widioningrat. Adapun beberapa tokoh terkemuka yang menjadi anggota BPUPKI ini, salah satunya adalah Satu, Lemonade. Soekarno, yang kedua Muhammad Yamin, Hatta Leonara, Sumomo dan lain-lain. Oke, dan lain Suroso. Ya. Benar. Anak-anak, tadi BPUPKI itu ada bahasa Jepangnya. Kira-kira kenapa itu, Sa? Kami menjelaskan. Karena pada masa itu Indonesia masih ada campur tangan dari pemerintahan Jepang. Jadi masih terpengaruh dengan pemerintahan Jepang. Ya, jelas sekali. Nah, seperti kita membangun rumah, pasti awalnya itu kita bangun dasar fondasi dulu. Sama seperti BPUPKI ini kan mau membangun negara Indonesia. Jadi mereka melakukan sidang atau rapat, sama kayak orang bilang rapat OSIS begitu tuh. Jadi ini rapat atau sidang BPUPKI yang terjadi pada tanggal 29 Mei sampai dengan 1 Juni 1945. Sidang pertama BPUPKI ini dengan agenda merumuskan dasar negara Indonesia. Jadi pada sidang pertama ini mereka tuh apa dasar untuk negara ini? Sama seperti kita ingin membuat sebuah bangunan atau rumah begitu, pasti kita akan membuatnya dasar dulu. Begitu juga dengan negara, kita pertamanya itu membuat dasar negara Indonesia dulu atau merumuskan. Nah, pada sidang pertama ini ada 3 tokoh tadi yang anak-anak sebutkan tadi. Mereka 3 tokoh ini yang mendapatkan mengemukakan gagasan mereka tentang dasar negara. Pertama yaitu Supomo. Supomo memberikan gagasannya itu pertama persatuan, kekeluargaan, keseimbangan lahir dan batin, musyawarah, serta Yang kedua pada tanggal 29 Mei, Muhammad Yamin. Muhammad Yamin memberikan pendapatnya yaitu peri kebangsaan, peri kemanusiaan, peri ketuhanan, peri kerakyatan, dan peri kerakyatan. Yang terakhir pada tanggal 1 Juni 1945 yaitu Insinyur Soekarno. Insinyur Soekarno ini berpendapat, beliau mengemukakan gagasannya yaitu pertama kebangsaan Indonesia atau nasionalisme, yang kedua perkemanusiaan atau internasionalisme, yang ketiga mufakat atau demokrasi, yang keempat kesejahteraan sosial, dan yang kelima ketuhanan yang maha esa. Benar sekali. Nah, setelah ini kita akan bermain drama anak-anak. Setuju tidak? Setuju. Jadi ada beberapa orang nanti yang akan memainkan peran yaitu sebagai Soekarno, Supomo, Muhammad Yamin dan lain sebagainya. Oke, Ibu minta Ica dan teman-teman maju ke depan untuk memainkan peran. Oke? Ini sudah duduk. Ini dulu sudah. Saya sebagai apa? Video diri. Saya adalah kau yang berbaca saya iya sama juga kamu Yang jadi nanti 1 3 kali gini.
Saya seperti apa nih? Apa susah? Coba kalau Oke, sudah. Jadi gimana? Saya suruh masuk. Kamu gimana? Sabar dulu, saya lihat dulu deh. Tiga. Untuk mengukuhkan negara yang akan kita bangun bersama. Untuk itu, marilah kita buka sidang pertama ini dengan agenda membahas rumusan dasar negara. Selanjutnya, silakan saudara sekalian yang ingin memberikan ide dan gagasannya dalam perumusan dasar negara ini. Saya harap saudara-saudara sekalian ikut menyampaikan gagasan untuk membangun negara ini. Satu anak-anak luar biasa sekali. Tepuk tangan kita semua. Peran-peran sebagai anggota BPUPKI dan lain sebagainya, kalian sangat luar biasa. Ye anak-anak. Jadi tadi sudah disampaikan pesan dari kamar tersebut bahwa kita untuk mencapai tujuan bersama harus melakukan musyawarah dulu. Seperti tokoh-tokoh tadi yang menerima pendapat, yang mengusulkan saran, itu harus kita patuhi dalam kehidupan kita sehari-hari. Misalnya pada saat pemilihan ketua kelas atau mengusulkan pendapat dan saran untuk kemajuan kelas atau dan lain sebagainya, begitu pada lingkungan kita. Kita dapat meneladani sikap-sikap para pahlawan tadi yang menghormati, saling menghormati, saling menghargai, seperti itu anak-anak. Oke, adapun kesimpulan dari sebelum kesimpulan Ibu mau tanya, masih ingat penjelasan dari awal tadi? Masih. Oke, BPUPKI tadi adalah apa? Badan Penyelidikan Indonesia. BPUPKI tadi diketuai oleh Dr. siapa? BPUPKI itu sidang pada tanggal 29 Mei 1945. BPUPKI itu didirikan pada tanggal 1 Maret 1945. Ya, benar sekali. Jadi BPUPKI itu kesimpulannya begini, merupakan sebuah badan yang mendidik usaha-usaha kemerdekaan Indonesia. Yang dibentuk pada tanggal 1 Maret 1945 dan diketuai oleh Dr. Rajiman Widioningrat. Nah, BPUPKI ini pertama kali sidang pada tanggal 29 Mei sampai dengan 1 Juni 1945. Nah, adapun tokoh-tokoh yang mengemukakan pendapat pada sidang pertama ini yaitu Insinyur Soekarno, yang kedua Mr. Supomo, dan yang ketiga Dr. Rajiman Widioningrat. Oke, anak-anak, sekian dulu pertemuan kita pada hari ini. Ibu ada kasih PR untuk anak-anak semua, yaitu PR-nya begini: jelaskan secara tertulis peristiwa terbentuknya BPUPKI. Soalnya begini, jelaskan secara tertulis peristiwa terbentuknya BPUPKI. Jelaskan secara tertulis peristiwa terbentuknya BPUPKI. Oke, sekian dulu. Kita tutup dengan doa. Tadi Nana Fadi sudah memimpin kita dalam doa. Sekarang Sarifah yang memimpin kita dalam doa pula. Ibu dan teman-teman, marilah kita berdoa. Izinkan saya membawakan doa ini sesuai dengan saya yang berislam. Oke. Sampai jumpa pada pertemuan berikutnya.